Di video kali ini, kita kembali belajar di kelas 3, latihan soal penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester 1, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Pesan dalam dongeng berarti A. Sifat tokoh dalam dongeng, B. Tempat terjadinya dongeng, C. Sesuatu yang ingin disampaikan penulis. Jawaban yang benar adalah C. Pesan dalam dongeng berarti sesuatu yang ingin disampaikan penulis. Dongeng yang tokohnya berupa hewan disebut A. Mite, B. Fabel, C. Hikayat. Jawabannya adalah B. Dongeng yang tokohnya berupa hewan disebut fabel. Tujuan dongeng ditulis yaitu untuk A. Membuat pembaca bahagia, B. Memberi pesan kepada pembacanya, C. Meminta pembaca untuk meniru tokoh jahat. Jawaban yang benar adalah B. Tujuan dongeng ditulis yaitu untuk memberi pesan kepada pembacanya. Simaklah cuplikan dongeng berikut. Kelapa merasa dirinya paling berguna. Ia menyombongkan dirinya kepada pepaya. Pepaya kemudian menceritakan bahwa daunnya dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Kelapa lalu sadar bahwa setiap tumbuhan memiliki kelebihannya sendiri. Tokoh dalam dongeng di atas adalah A. Kelapa, B. Kelapa dan pepaya, C. Tumbuhan hijau. Jawabannya adalah B. Tokoh dalam dongeng di atas yaitu kelapa dan pepaya. Hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan wawancara adalah A. Menulis jawaban narasumber, B. Membuat daftar pertanyaan, C. Menulis hasil wawancara. Jawaban yang benar adalah B. Yang perlu kita lakukan sebelum melakukan wawancara adalah membuat daftar pertanyaan. Orang yang melakukan wawancara disebut A. Pewawancara, B. Narasumber, C. Tokoh cerita. Jawabannya adalah A. Orang yang melakukan wawancara disebut pewawancara. Tugas narasumber yaitu A. Menjawab pertanyaan pewawancara, B. Bertanya mengenai suatu hal, C. Menambah daftar pertanyaan. Jawaban yang benar adalah A. Tugas narasumber yaitu menjawab pertanyaan pewawancara. Kata tanya yang digunakan dalam wawancara adalah Kata tanya yang digunakan dalam wawancara adalah apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa, dan berapa. Berikutnya, muatan pelajaran PPKN.
Jika seseorang berbuat baik dengan kita, kita sebaiknya A. Menolak, B. Tidak peduli, C. Mengucapkan terima kasih. Jawaban yang benar adalah C. Jika seseorang berbuat baik dengan kita, kita sebaiknya mengucapkan terima kasih. Di bawah ini, yang bukan pengamalan sila kedua Pancasila adalah A. Bertakwa kepada Tuhan, B. Meminta maaf, C. Mengucapkan terima kasih. Jawabannya adalah A. Yang bukan pengamalan sila kedua Pancasila adalah bertakwa kepada Tuhan. Dengan keberagaman sifat yang ada, tiap anggota keluarga sebaiknya A. Mengejek perbedaan sifat anggota keluarga lain, B. Memaksakan anggota keluarga lain untuk memiliki sifat yang sama, C. Menghargai dan toleransi dengan sifat anggota keluarga lain. Jawabannya adalah C. Sebaiknya setiap anggota keluarga menghargai dan toleransi dengan sifat anggota keluarga lain. Jika sesama anggota keluarga tidak memiliki sikap toleransi dalam keberagaman sifat yang ada, akan mengakibatkan A. Kerukunan, B. Perselisihan, C. Saling menghargai. Jawabannya adalah B. Akan mengakibatkan perselisihan. Contoh pembagian peran yang sering dilakukan di sekolah yaitu saat A. Piket kelas, B. Merawat hewan peliharaan, C. Kerja bakti membersihkan rumah. Jawaban yang benar adalah A. Contoh pembagian peran yang sering dilakukan di sekolah yaitu saat piket kelas. Tugas profesi dokter adalah A. Menjaga keamanan lingkungan, B. Memeriksa dan mengobati pasien, C. Mengatur kelancaran lalu lintas. Jawaban yang benar adalah B. Tugas profesi dokter adalah memeriksa dan mengobati pasien. Manfaat bekerja sama antar anggota keluarga adalah A. Pekerjaan menjadi cepat selesai, B. Kerja bakti menjadi lebih berat, C. Dijauhi oleh teman. Jawabannya adalah A. Manfaat bekerja sama antar anggota keluarga adalah pekerjaan menjadi cepat selesai. Contoh hak anak di rumah adalah A. Dihormati dan dihargai, B. Mengurus rumah tangga, C. Mendapat kasih sayang. Jawabannya adalah C. Contoh hak anak di rumah adalah mendapat kasih sayang. Berikutnya, muatan pelajaran matematika. Sifat komutatif disebut juga sifat A. Pengelompokan, B. Penjumlahan, C.
pertukaran. Jawaban yang benar adalah C. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Secara umum, sifat pertukaran pada penjumlahan dapat ditulis A tambah B sama dengan A tambah B. B, A tambah B sama dengan B ditambah A. C, A tambah A sama dengan B tambah B. Jawabannya adalah B. Sifat pertukaran pada penjumlahan yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sifat komutatif pada perkalian yang benar adalah A. 29 dikali 4 sama dengan 29 dikali 4. B. 47 dikali 5 sama dengan 47 dikali 5. C. 34 dikali 7 sama dengan 7 dikali 34. Jawaban yang benar adalah C. 34 dikali 7 sama dengan 7 dikali 34. (75) dikali 8 sama dengan titik-titik dikali 75. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah A. 8, B. 75, C. 78. Jawaban yang benar adalah A. 75 dikali 8 sama dengan 8 dikali 75. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilai bilangannya akan A. semakin besar, B. semakin kecil, C. sama saja. Jawabannya adalah A. Semakin ke kanan letak suatu bilangan pada garis bilangan, maka nilai bilangannya akan semakin besar. Tentukan hasil dari 9 ditambah 5 dengan garis bilangan. Perhatikan garis bilangan berikut. Langkah pertama, kita buat terlebih dahulu garis bilangannya. Setelah itu, kita tarik garis dari bilangan 0 sampai dengan bilangan 9. Lalu, kita tarik lagi garis ke kanan sebanyak 5 bilangan. Maka, bilangan yang ditunjukkan oleh garis terakhir yaitu 14. Jadi, 9 ditambah 5 sama dengan 14. Gambar berikut yang menyatakan pecahan 2/3 adalah A, B, C. Jawabannya adalah A. Gambar yang menyatakan pecahan 2/3 adalah gambar A. Pecahan berikut yang senilai dengan 4/10 adalah A. 2/3, B. 2/5, C. 2/6. Jawabannya adalah B. Pecahan
yang senilai dengan 4/10 adalah 2/5. Berikutnya, muatan pelajaran SBDP. Suara prok-prok dari anggota tubuh dihasilkan oleh A. Tepuk tangan, B. Berkedip, C. Bersiul. Jawabannya adalah A. Dihasilkan oleh tepuk tangan. Nada dapat disusun menjadi A. Dinamika, B. Irama, C. Tangga nada. Jawabannya adalah C. Nada dapat disusun menjadi tangga nada. Lagu yang cocok untuk mengiringi gerak meniru ayam adalah A. Lihat kebunku, B. Potong bebek, C. Anak ayam. Jawaban yang benar adalah C. Lagu Anak Ayam. Contoh gerakan meniru kupu-kupu adalah jawabannya yaitu gerak mengayunkan tangan ke atas dan ke bawah. Kemudian, gerak memutar badan ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya, gerak membungkuk sambil mengepakkan tangan. Bentuk motif hewan termasuk dalam motif hias: A. Non-geometris, B. Geometris, C. Abstrak. Jawabannya adalah A. Bentuk motif hewan termasuk dalam motif hias non-geometris. Unsur yang terdapat dalam gambar dekoratif adalah unsur pada gambar dekoratif adalah garis, bidang, dan warna. Pewarna dalam teknik kering adalah A. Krayon, B. Cat air, C. Cat poster. Jawabannya adalah A. Krayon. Perbedaan antara bahan alam dan bahan buatan adalah bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam, misalnya daun, biji-bijian, kayu, dan bambu. Sedangkan bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia, contohnya plastik, logam, dan besi.